Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya terlebih dahulu. Nama saya Diki Chandra, angkatan 2017. Saya selaku di sini saya ingin menjelaskan tutorial video tentang penyakit ikan. Salah satu upaya yang harus kita lakukan yaitu pengendalian penyakit hama pada ikan. Biasanya sering yang kita temukan di dalam budidaya, baik ikan lele, ikan nila, atau segala jenis biota yang kita budidayakan. Biasanya penyakit yang bisa kita temukan di kolam ikan air tawar yaitu jamur dan bakteri. Seperti yang kita ketahui, jamur adalah kelompok organisme eukariotik yang membentuk dunia jamur atau rhenum fungi. Jamur pada umumnya multiseluler bersel banyak. Pertama, penyebab Apanomyces astasi. Gejala klinis yaitu menyerang pada jaringan kutikula yang lunak, abdomen, dan sekitar sendi-sendi otot. Yang kedua, pada ekor terlihat memutih pucat atau memerah kecoklatan, yang dimana segala jenis penyakit ini mempunyai gejala masing-masing. Selanjutnya, motil dapat hidup sampai 3 hari, sedangkan dalam bentuk kista dapat bertahan selama 2 minggu dalam air tawar. Suhu air berpengaruh pada kecepatan distribusi astasi, yang dimana penyakit Apanomyces ini jika suhu air terlalu rendah penyakit ini tidak bisa tumbuh. Maka dari itu, hal yang harus kita lakukan, kita harus mampu membasmi penyakit, entah melakukan pengontrolan kualitas air, pengontrolan manajemen pakan, dan lain-lain. Suhu air lebih rendah dan terjadinya penurunan fosfora berkaitan erat dengan laju kematian yang lebih lambat, yang dimana penyakit astasi ini sangat bahaya sekali pada ikan. Maka dari itu kita harus mampu mencegah penyakit tersebut. Penyakit ini berasal dari inang itu sendiri, seperti cara crab, freshwater lobster. Poin yang kedua yaitu penyakit Branchiomyces demigrans. Gejala klinis, ikan menjadi lemah dan kesulitan bernapas. Ikan biasanya ditemukan mati pada pagi hari. Ketiga, hipat cendawan menghalangi sirkulasi udara. Keempat, insang berwarna kecoklatan. Masing-masing dari penyakit tersebut
memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan setiap jenis penyakit ikan berbeda-beda mengalami kesakitan. Seperti yang saya baca dari tadi. Langkah selanjutnya poin yang ketiga, penyebab penyakit Branchiomyces sanguinis. Gejala klinis yang terdapat pada ikan bersifat akut atau kronis. Kedua, biasanya ditemukan pada pembuluh darah. Ketiga, insang mengalami nekrosis. Keempat, terlihat adanya garis berwarna merah gelap pada filamen insang. Dari segala jenis penyakit tersebut mempunyai gejala klinis yang berbeda yang terkena pada ikan itu sendiri. Selanjutnya, poin yang keempat, penyebab Apanomyces infantile. Penyakit ini sangat invasif dalam tubuh ikan air tawar atau air payau. Gejala klinis pada penyakit Anomyces ini itu sendiri mengakibatkan luka dan memicu respon granuloma, petehik bintik merah pada permukaan tubuh, kepala, operkulum, dan pangkal sirip renang. Yang ketiga, menimbulkan lesi di bagian dermis dan menembus lapisan otot daging. Keempat, luka terbuka atau borok. Poin kelima, penyebab penyakit Ichthyophonus hooperi. Gejala klinis hilangnya keseimbangan tubuh ikan dari penyakit hooperi ini. Terjadi abnormalitas tulang atau kulit berwarna gelap. Ketiga, organ bagian dalam dipenuhi hipa. Dari penjelasan terkait penyakit bakteri dan jamur, inang tersebut berasal dari belanak L. gurami, snake, walking, catfish, whale catfish. Poin nomor kelima, yang pembawa inang yaitu Atlantic Mackerel, brook trout, black tetra, rainbow trout, day Atlantic herring. Masing-masing dari jenis penyakit yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu yaitu berbagai macam inang atau pembawa penyakit dalam kesehatan ikan. Yang ketiga, inang
Common char, goldfish, pig, salmonidae. Dari penyakit jamur atau bakteri ini, biasanya ciri-ciri pada ikan yaitu jamur bersifat menempel pada tubuh ikan sehingga ikan dapat terganggu dalam media budidaya karena diserangin oleh penyakit jamur itu sendiri. Di dalam membicarakan segala jenis penyakit ikan, banyak sekali spesies penyakit. Salah satu menanggulangi penyakit tersebut yaitu adanya sebuah riset atau pengetahuan orang terlebih dahulu yang mengetahui jenis-jenis penyakit ikan atau udang. Oleh karena itu, saya di sini ingin mengenal lebih dalam cara menanggulangi penyakit yang ada pada ikan atau udang itu sendiri. Dari materi yang saya baca ini, yaitu jamur dan bakteri, penyakit yaitu terdiri ada 5 berbagai macam gejala-gejala yang menyerang ikan tersebut, di mana gejala-gejala tersebut sudah saya sampaikan terlebih dahulu. Maka dari itu, seorang mahasiswa harus mampu menganalisa atau mencegah penularan penyakit baik dari luar maupun dari dalam wadah budidaya. Contohnya dari luar yaitu ular, kodok, biawak, burung. Itu salah satu hama dari luar yang dapat mengganggu organisme yang kita budidayakan. Dari setiap jenis organisme yang kita budidayakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik ikan maupun udang. Dan juga penyakit ini merupakan salah satu kendala budidaya ikan atau udang. Maka dari itu kita harus mampu meminimalisir segala jenis penyakit yang ada di dalam media kolam atau dari luar kolam itu sendiri. Dari penjelasan saya, apabila ada kekurangan atau penjelasan dari yang saya sampaikan terlebih dahulu, jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian video ini yang saya buat tentang bakteri dan jamur ini,
Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dimaklumi saja. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.